Kalau dibilang banyak pengalaman, enggak juga sih. Gue kayak ya udah let it flow aja gitu kan. Tapi pernah gak sih Kak, kayak lu tuh bingung kayak SI itu menarik, tapi lu penasaran juga sama prodi lain? Gue lebih kayak lebih apa ya, lebih cepet gimana ya, lebih efisien aja sih karena gue udah ya pengalaman gitu kan. Pernah gak sih kepikiran gimana caranya biar gue bisa curi start sebelum lulus? Sekarang nyari loker tuh susah banget asli. Apalagi anak SI. Dunia IT tuh luas banget serius. Semua kelihatan menarik, tapi malah bikin mikir, kayak gue harus mulai dari mana sih? Selamat datang di Inspirasi Podcast, podcast yang menginspirasi. Kenalin, nama gue Bagas, host yang bakal nemenin kalian dengan obrolan seru tapi tetap reflektif. Di episode kali ini, kita bakal bahas gimana caranya mahasiswa sistem informasi bisa curi start biar nanti lulus nggak cuma bawa ijazah, tapi bawa skill dan juga pengalaman yang worth it. Dan pada hari ini, gue nggak sendiri. Gue ditemenin sama Kak Alfian yang bakal ngebagiin pengalamannya sebagai mahasiswa SI. Halo Kak Alfian, gimana kabarnya hari ini? Halo, baik kok hari ini. Oke, langsung kita mulai aja ya Kak. Oke. Sebelum bahas lebih jauh, gue mau tanya dulu. Awalnya gimana sih Kak, lu tuh tertarik buat masuk jurusan SI? Kalau ditanya tertarik SI sih, gue dari SMK kebetulan emang suka tentang coding, tentang IT. Cuman waktu SMK tuh jurusannya multimedia gitu. Pas gue magang, emang gue udah kepikiran buat di IT. Tapi gue masih bingung nih, entah sistem informasi atau teknik informatika. Gue tanya atasan-atasan gue, dia bilang kayak lebih baik kayaknya lebih ke SI karena lebih ke lebih manajemennya. Lebih general lah dibanding teknik informatika yang lebih ke teknikal gitu. Bukannya jelek, cuman gua lebih pengen yang general gitu aja gitu. Oke. Berarti nggak ada unsur paksaan sama sekali ya? Nggak ada. Tapi pernah gak sih Kak, kayak lu tuh bingung kayak SI itu menarik, tapi lu penasaran juga sama prodi lain? Kalau sejauh ini sih gua belum tertarik sama jurusan lain sih. Nggak ada tertarik, nggak ada ngeliat kayaknya jurusan ini seru deh. Kayak nggak ada sampai saat ini. Oke. Nggak kerasa ya, sekarang lu udah semester 6 Kak. Iya betul. Pasti udah banyak dong pengalaman-pengalamannya. Boleh kali diceritain pengalaman Kak Alfian yang paling berkesan sebagai mahasiswa SI? Kalau dibilang banyak pengalaman, nggak juga sih. Gue kayak ya udah let it flow aja gitu kan. Cuman kalau ditanya yang paling berkesan selama jadi mahasiswa di sistem informasi sih, jujur gue bisa ketemu banyak orang yang satu passion lah, satu semangat, yang masih satu bidang rumpun gitu. Karena gue di SMK tuh yang mungkin mereka sukanya terhadap hal lain, gue lebih suka di bidang IT. Dan di UPSI ini gue ketemu yang satu frekuensi, satu semangat, dan satu rumpun juga. Berarti teman-teman yang frekuensi itu ngedukung banget ya Kak? Iya betul. Selain dari segi pertemanan, ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman lain kayak misalkan lu pernah ikut lomba web atau apa gitu? Kalau lomba web sih, gue waktu semester 4 tuh UPSI ini ada ngadain namanya bootcamp IT gitu kan. Nah, gue ikut kan. Nah, itu tuh kayak dikasih pas gue tanggal itu gue gelombang pertama sekitar 2 minggu disuruh ngerjain project, itu bebas. Pokoknya selama 2 minggu selesai project sama paper-papernya. Nah, di itu gue presentasi di Hotel Asiana di Bogor. Nah, itu nginep. Jadi gue alhamdulillah juga di situ juara 1 gitu. Dan untuk apa tadi, sorry, pertanyaan lagi. Pengalaman-pengalaman ikut lomba web sih Kak? Iya, kalau itu kayaknya itu aja. Cuman gue juga pengen ngerasain yang namanya hackathon. Lu tau gak sih hackathon itu apa? Apa tuh Kak? Hackathon tuh kayak lomba di bidang IT gitu ya, banyak. Jadi kalau lu pernah nonton startup? Oh pernah. Ya, jadi kalau lu pengen tahu hackathon itu apa, kayak nonton startup, kayak siapa karakter utamanya itu dia bikin ya udah lu dikasih waktu kayak 24 jam, 48 jam. Lu bikin satu project, nanti setelah 48 jam lu kerjain, itu bakal dipresentasiin di depan juri. Dan itu full lu ngerjainnya dalam satu meja, lu bertiga atau berempat dalam waktu itu. Wah, menarik ya. Apa sih Kak yang bikin lu tuh tertarik buat ikutin hal itu? Jujur ya emang gue ngelihat itu dari drakor, terus gue ngeliat kayaknya seru banget ya. Gue bisa kerja gila-gilaan gitu kan, ngerjain project 24 jam, 48 jam gitu.
kayak menarik, seru pastinya gue ngeliatnya itu sebagai hal yang seru. Oke. Itu keren banget sih. Tapi sehabis ikut event itu atau lomba itu pasti ada dampaknya dong ke diri lo. Kira-kira apa sih Kak dampaknya? Mungkin gue lebih kayak lebih cepet gimana ya, lebih efisien aja sih, karena gue udah ya pengalaman gitu kan, gue udah disuruh ngerjain project run 2 minggu selesai. Jadi gue setelahnya itu kayak ya gue kalau bikin project gue harus efisiensi nih, kira-kira apa dulu yang gue kerjain gitu. Berarti memang berdampak positif banget ya Kak. Betul. Selain lomba, nih gue juga pernah lihat di Instagram BSI deh kalau nggak salah. Gue tuh ngeliat Kak Alfian sama tim tuh ngajar di SMK, itu keren banget sih Kak. Itu gimana sih? Boleh ceritain nggak? Jadi waktu itu tuh semester kemarin ya kalau nggak salah, teman saya dikontak sama Pak Kaprodi buat diajakin ngajar di SMKN 20 Jakarta. Dan gue diajakin, dia bilang oke, daripada kita kayak kuliah pulang kalau nggak nongkrong, ya kita mending ya udah kita cari relasi, kita belajar, kita lihatlah situasi dunia kerja tuh kayak gimana dengan cara saatnya menjadi guru. Berarti tadi itu semester berapa Kak? Semester 5. Semester 5. Semester 5. Yang dimana anak-anak tuh pada nongkrong, tapi Kak Alfian lebih milih ikut program itu ya? Nah, keren-keren. Itu ngejalaninnya susah nggak sih Kak? Ada tantangan-tantangannya nggak? Kalau dibilang susah sih enggak ya, karena ya saya tuh ngajar anak SMK RPL kelas 11. Jadi saya mata pelajarannya itu full stack web developer, mata pelajaran saya. Jadi berat mungkin nggak ada berat, mungkin jarak aja ya, mungkin jarak dari sini ke sekolahnya agak jauh, makanya ya agak memakan waktu aja sih, gitu aja. Kak Alfian kan masih jadi mahasiswa nih, tapi kegiatannya udah banyak kayak ngajar di SMK, terus tadi juga ada ikut beberapa lomba. Itu cara kakak bagi-bagi waktunya gimana? Misalkan saya kelas dari pagi sampai sore, terus ngajar sampai rumah mungkin sekitar setengah 6, jam 6, istirahat sebentar, jam 8 saya kerjain tugas sampai mungkin jam 11, jam 12 itu rame-rame di Discord. Jadi di Discord juga saya pas ngerjain tugas nggak terlalu terbebani, karena ya kita sambil kayak kerja kelompok kita ketawa-tawa juga lah gitu. Keren banget sih. Tadi kan Kak Alfian juga teman-teman yang Kak sefrekuensi itu kan ibaratnya udah ngebentuk habits untuk manajemen waktu ya. Iya. Selain dari kegiatan itu, gue juga agak penasaran sih Kak. Kira-kira selama di jurnalistik, skill IT lu dipakai buat apa sih Kak? Mungkin gue kan 2 periode nih di jurnalistik. Jadi di periode pertama jujur skill IT tuh tidak relevan ya, tidak terpakai. Tapi setelah masuk ke periode kedua, ada usulan dari kepala media Pak Rahma, Zia dan Farid kepala redaksi buat kita bangun website. Nah itu baru skill saya tuh terpakai. Jadi saya ngajuin diri, oh ya udah kita bikin aja kayak gini, pengerjaannya segini, rentang waktunya segini, biaya servernya segini, dan mereka bilang ke Pak Ade pembimbing kita. Dia bilang dia setuju dan ya udah skill saya kepake di situ. Oke. Oh ya, by the way guys, kita juga punya website baru namanya paragrafmuda.com, website yang juga dikerjain sama Kak Alfian. Itu keren banget sih. Bisa ngebangin web jurnalistik itu menurut gue loyal banget sih jujur. Pasti dibalik itu ada alasannya dong Kak. Kira-kira apa sih yang bikin kakak buat kakak ada keinginan gitu buat ngembangin hal itu? Jadi ya emang infrastruktur IT ini dibutuhin banget, dan semuanya sekarang serba digital. Dan gue lihat portal berita UKM jurnalistik itu sebelumnya Blogspot. Saya tidak merendahkan, cuman kayak gimana kita migrasi ke yang baru dengan tech stack yang lebih gitu kan. Dan saya juga waktu periode pertama itu ada studi banding dengan Polimedia Kreatif Jakarta, dan mereka udah punya website sendiri gitu. Jadi kayak seakan-akan kayak ya udah nih kita kapan gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Dan juga kan di situ kan nggak cuman portal berita doang kan. Jadi yang tadinya
kinerja dari UKM jurnalistik masih memakai kayak spreadsheet, beda-beda link, tiap divisi punya beda-beda link, punya ini, punya ini, bingung kan? Jadi gimana kalau kita satuin aja buat biar memperenak gitu kan, mempergampang, ada tingkat kita juga kan gitu. Ya kan, menyebar kebaikan ya, seperti yang pahlawan Hime lakukan. Keren. Berarti mahasiswa SI itu nggak cuma paham materi doang ya Kak, Betul. tapi bisa dipraktekin secara langsung di kehidupan nyata juga ya. Kayak contohnya tadi bisa ngembangin website, kayak yang Kak Alfian lakuin juga. Nah dari tadi kita bahasnya tentang lingkungan kampus terus nih Kak. Gue agak penasaran nih. Gue pengen tanya tentang kehidupan lu di luar kampus nih Kak. Oke. Kira-kira lu sering ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu nggak sih Kak? Kayaknya kalau gue biasanya tuh kalau libur semester biasanya ikut-ikut online di kelas gitu, kayak pelatihan misalkan. Kalau di pas semester jalan 4 semester 5 tuh ada Google Arcade, Google Arcade. Terus ada pelatihan dari Komdigi ya kalau nggak salah. Jadi saya juga belajar juga. Terus akhir-akhir ini saya juga sering diajak teman saya buat ikut acara-acara developer gitu. Teman saya ini lebih fokus di arah blockchain, kriptografi dan lain-lain seperti itu kan. Jadi saya sering tuh diajak kayak, Yan, ayo kita ikut ke acara ini yuk. Acara apaan nih? Gini. Oh, ayo boleh ketemu ini. Wah, gas gitu kan. Jadi pas di acara juga saya nggak cuman dia duduk dengerin materi pulang gitu, enggak. Jadi saya juga kenalan juga, sharing juga ke developer lain, walaupun mereka yang lebih tahu nasihatin saya ya. Jadi kayak saya nanya-nanya gimana dunia kerja nih, gini, apakah skill yang ini masih relatif aman, gini, karena kan kita tahu AI udah gila banget ya sekarang ya. Karena ya saya juga masih skill saya ini pengen jadi lebih relevan lagi gitu. Itu keren banget sih Kak, nggak cuma aktif di kampus doang, tapi di luar kampus juga aktif ya. Tapi gue mau nanya nih Kak, menurut lo khususnya anak-anak IT ya, anak-anak IC, itu perlu nggak sih Kak ikut-ikut kegiatan di luar kampus kayak seminar atau kursus-kursus gitu? Kalau ditanya kayak gitu sih, jawaban saya tergantung orangnya ya. Ada yang orang kayak saya yang kayak suka bersosialisasi, tanya-tanya developer, dan juga orang IT tuh banyak juga yang pendiam, dia di rumah ngoding biasa bisa berapa jam, bisa lama, jago banget. Nah ada juga orang yang kayak gitu, dan itu ya skillnya udah dewa lah kayak gitulah. Jadi ya saya kalau ditanya penting nggak, tergantung orangnya. Mungkin bagi saya penting, bagi orang lain nggak gitu. Oke. Berarti tergantung dari pribadi masing-masing juga ya. Gue juga mau nanya nih Kak, ini agak keluar dari topik. Oke. Cari kerja khususnya di dunia IT itu gimana sih Kak, gampang nggak? Jujur ya, kalau yang gue baca dari berita-berita di X dan lain-lain dengan baca-baca postingan Tech Bro kayak posisi junior, gue kan sekarang lebih ke arah software engineer kan. Posisi junior software engineer ini makin lama ini makin tergantikan AI dengan agentic AI. Mungkin kalau lu pernah dengar kayak Cloud Code, Cursor, Tray dan lain-lain gitu. Jadi biasanya perusahaan lebih cenderung buat hire satu senior software engineer dibanding banyak junior, karena satu si senior itu punya bawahan. Misalkan dulu dia punya junior, tapi sekarang dia punya AI yang cost-nya itu bisa dibilang lebih rendah dibanding junior, dan kerjanya cepet dan ya efisiensi lah gitu. Jadi ya kalau ditanya gitu mungkin agak lebih susah. Mungkin ya saya juga harus lebih merelevankan lagi skill saya gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal AI Kak, kira-kira orang-orang yang nggak masuk SI tapi dia ada keinginan buat belajar AI, itu perlu nggak sih Kak masuk SI atau gimana menurut Kak Alfian? Kalau saya bukan yang pro banget ya, kayak tahu aja gitu kan. Kalau jujur kayak sekarang orang yang awam pun bisa bikin website, tapi orang dengan kemampuan IT bisa bikin yang lebih baik dengan struktur kode dan lain-lain, struktur database dan lain-lain kan. Jadi kalau ditanya ada orang non IT mau terjun di bidang IT,
Itu sangat bisa. Jadi saya juga pernah ketemu di satu event, dia tuh tadinya arsitek bro, arsitek. Terus tiba-tiba dia pindah ke di bidang IT gitu. Pas COVID apa ya kalau nggak salah tuh dia bilang. Jadi kayak ya, bidang IT ini ya saingannya juga bukan cuman IT, saingannya dari jurusan luar juga gitu. By the way, seru banget nih Kak topik kita, tapi nggak kerasa segmen kita nih udah di Oh, akhir iya. ya. Wah, keren banget sih. Makasih banyak Kak Oke, Alfian oke. udah sharing-sharing. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi di warkop. Oke. Kita langsung aja nanti ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin Inspirasi Podcast sampai akhir. Semoga episode kali ini bisa kasih gambaran kepada kalian di dunia-dunia SI atau IT khususnya. Dan semoga episode kali ini juga bisa kasih gambaran kalian buat yang masih bingung mau ngapain aja sih selama kuliah. Dan gue Bagas pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.